Ketika seseorang memilih untuk meninggalkanmu, kamu punya dua pilihan: mengejarnya sambil menangis, atau memperbaiki dirimu sambil diam, dan membiarkan dia menyesal tanpa sepatah kata pun. Inilah kekuatan dari diam. Bukan karena kamu tidak punya kata, tapi karena kamu tahu, harga dirimu tak bisa ditawar oleh yang meninggalkan. Bagian 1 prinsip Stoikisme, tidak reaktif, tapi reflektif. Kita tidak mengontrol tindakan orang lain, hanya respon kita terhadapnya. Epictetus. Stoikisme mengajarkan bahwa ketika seseorang memilih pergi, kita tidak boleh mengemis untuk penjelasan, karena mereka sudah menjelaskan segalanya lewat tindakan. Mereka tidak memilih kamu, tapi kamu bisa memilih untuk tidak hancur. Kuncinya, tahan reaksi. Biarkan logika menjadi perisai. Contohnya, ketika dia berhenti membalas pesanmu, jangan bertanya, "Kenapa kamu berubah?" Sebaliknya, tanyakan pada dirimu, "Kenapa aku takut kehilangan orang yang tak takut kehilanganku?" Kamu diam, kamu tetap bekerja, kamu tetap tersenyum, dan kamu menyiapkan satu senjata paling mematikan bagi seseorang yang meninggalkanmu. Ketidaktergantungan. Orang yang meninggalkanmu hari ini, bisa saja menyesali kepergiannya besok. Tapi hanya jika kamu memilih untuk tidak hancur. Pagi itu, dia memutuskan untuk pergi. Bukan dengan teriakan, tapi dengan keheningan. Tidak ada kata putus. Tidak ada alasan yang cukup. Hanya satu fakta, aku tidak lagi dipilih. Tapi disitulah jalan Stoikisme dimulai. Bukan dengan dendam, tapi dengan introspeksi. Bukan dengan pelarian, tapi dengan penerimaan. Kehilangan bukan musibah. Kehilangan adalah cermin, dan aku mulai melihat siapa aku tanpamu. Ketika seseorang meninggalkanmu, jangan biarkan mereka juga mengambil dirimu. Ditinggalkan bukan berarti kamu hancur. Itu hanya bukti bahwa kamu sedang dipisahkan dari yang tak lagi sefrekuensi. Dan di dunia Stoikisme, perpisahan bukan akhir, itu hanya awal dari kendali diri yang lebih utuh. Aku duduk sendiri, tanpa balasan pesan, tanpa ucapan perpisahan. Tapi aku sadar, bukan kata yang aku butuhkan, tapi kesadaran bahwa aku masih memegang kendali atas reaksiku. Bagian 2 Psikologi Penyesalan, bagaimana perempuan, atau siapapun, menyesal. Psikologi menunjukkan bahwa penyesalan tidak datang saat kehilangan, tapi saat melihat apa yang ditinggalkan tumbuh tanpa mereka. Mekanisme psikologis penyesalan. 1. Comparative regret. Kenapa dia bisa jadi sekuat itu tanpa aku? 2. Self-doubt. Apa aku salah? Kenapa dia gak hancur? 3. Silent longing. Mereka stalking sosial mediamu. Mereka lihat kamu tumbuh, tanpa kode, tanpa drama. Studi kasus psikologi wanita. Perempuan secara statistik menyesal bukan karena pria mengejar mereka setelah ditinggalkan, tapi karena mereka melihat pria itu memperlakukan orang lain lebih baik setelah ditinggal. Mereka melihat pria itu menjadi lebih tinggi nilainya setelah hubungan berakhir. Dan mereka sadar, mungkin telah melepaskan sesuatu yang bernilai tinggi. Kita mengira kita ingin orang itu kembali. Padahal, yang kita rindukan hanyalah validasi. Saat kau ditinggalkan, egomu ingin menang. Kamu ingin dia menyesal. Kamu ingin dia kembali. Kamu ingin mengatakan, "Lihat, aku berharga." Tapi Stoikisme berkata lain. Kalau nilai diri harus dibuktikan kepada yang tak menghargai, maka itu bukan nilai, itu pengemis cinta. Disinilah aku memilih diam. Aku tidak menelpon. Aku tidak mengemis penjelasan. Aku hanya memperbaiki diriku. Sambil dunia menyaksikan aku menjadi versi terbaikku, tanpa kamu. Penyesalan dimulai saat kamu tidak lagi mengejar. Semakin kamu diam, semakin mereka mulai mendengar. Kamu tidak perlu bertanya, "Apa salahku?"
Karena seringkali, bukan salahmu. Mereka hanya gagal mengenali nilaimu saat kamu mudah digapai. Tapi ketika kamu diam, ketika kamu berhenti menjelaskan, itulah saat mereka mulai bertanya. Kemana kamu pergi? Kenapa kamu tidak lagi mencarinya? Dan diam-diam, mereka stalking kamu. Diam-diam, mereka cemburu melihat kamu tetap hidup tanpanya. Bagian 3 taktik stoik, meninggalkan jejak tanpa mengejar. Tidak ada dendam, tidak ada klarifikasi, tidak ada drama. Taktik 1, diam yang berprogres. Biarkan mereka melihat kamu berubah, bukan bicara soal perubahan. Upgrade fisik, olahraga. Upgrade finansial, kerja diam-diam. Upgrade sosial, tampil di tempat yang mereka kira kamu tidak akan pernah hadir. Sakit hati itu bukan akhir, tapi bahan bakar untuk menjadi lebih baik. Taktik 2, sosial media tanpa sindiran. Posting bukan untuk menyindir, posting untuk mencatat jejak pertumbuhan. Biarkan mereka menemukanmu bukan sebagai mantan, tapi sebagai kesempatan yang tidak mereka jaga. Taktik 3, ketidakhadiran yang menyiksa. Orang sering menyesal bukan karena kamu pergi, tapi karena kamu tidak ada lagi untuk mereka salahgunakan. Ketidakhadiranku adalah bahasa terakhir yang akan mereka mengerti. Psikologi penyesalan dalam diri perempuan. Psikologi berbicara jelas. Penyesalan adalah cermin yang datang belakangan. Dan dalam diri perempuan, atau siapapun, penyesalan muncul. Ketika kamu tidak lagi mudah diakses. Ketika kamu tumbuh di luar ekspektasi mereka. Ketika kamu tidak membalas rasa sakit dengan kemarahan, tapi dengan perubahan. Mereka menyesal, bukan karena kamu menangis, tapi karena kamu tidak menangis di depan mereka. Orang yang pergi akan diam-diam memperhatikan. Dan diam-diam merasa kehilangan, saat kamu tidak lagi sama. Transformasi dalam senyap. Jangan buktikan pada mereka bahwa kamu berubah. Tunjukkan pada dunia bahwa kamu bertumbuh. Aku mulai olahraga. Aku mulai baca buku. Aku mulai menata keuangan. Dan perlahan, aku merasa lebih baik. Bukan karena dia kembali, tapi karena aku kembali mencintai diriku sendiri. Aku tak posting untuk pamer. Aku posting untuk mencatat jejak. Dan kalau suatu saat dia melihatnya, biarlah dia tahu, dia meninggalkan seseorang yang sedang tumbuh. Aku tidak memperbaiki diriku agar kamu kembali. Aku memperbaiki diriku agar aku tidak kembali ke diriku yang lama. Sakit hati adalah bahan bakar yang tenang, untuk berubah dalam diam. Aku tidak berubah demi balas dendam. Aku berubah agar aku tidak lagi bisa disakiti dengan cara yang sama. Dulu aku ingin kamu lihat aku. Sekarang aku hanya ingin aku bangga pada diriku sendiri. Aku tidak update story untukmu. Tapi aku tahu, kamu akan melihatnya. Kamu menyangka aku akan hancur tanpamu. Tapi aku justru tumbuh tanpa kamu. Dan ketika kamu menyadari itu, penyesalan akan datang sebagai tamu terakhir. Bagian 4 kekuatan baru, menjadi sosok yang mereka takut hilang lagi. Kamu tidak lagi membalas dengan amarah. Tidak dengan sindiran. Kamu balas dengan menjadi lebih percaya diri, lebih damai, lebih tidak terjangkau. Contoh nyata, seorang suami ditinggal istrinya karena terlalu biasa. Ia tidak balas dengan marah. Ia menulis buku, mendirikan bisnis. 5 tahun kemudian, ia tampil di podcast ternama. Mantan istrinya mengiriminya DM, "Aku bangga padamu." Tapi hatinya sudah tidak ingin kembali. Transformasi dalam diam. Aku tidak ingin kamu kembali. Aku hanya ingin kamu tahu. Apa yang kamu buang dulu, sekarang bersinar di tempat yang tidak bisa kamu sentuh lagi. Kebahagiaan terbaik bukan dengan membuktikan sesuatu pada mereka, tapi dengan tak perlu membuktikan apapun lagi.
Aku bekerja, aku belajar, aku berinvestasi, aku memperbaiki cara berbicara, cara berpakaian. Aku tidak berubah karena kamu. Aku berubah karena aku mencintai diriku yang baru. Psikologi perempuan yang menyesal. Wanita tidak menyesal saat kamu menangis. Mereka menyesal saat kamu tidak lagi tersedia. Psikologi berkata, penyesalan datang saat kontrol hilang. Dan perempuan yang terbiasa dikagumi, akan merasa kehilangan saat kamu tidak lagi terpancing, tidak lagi bertanya, kamu di mana? Tidak lagi memperjuangkan yang tidak menghargai. Dan disitulah, penyesalan muncul. Mereka sadar, kamu adalah energi yang tak akan mereka temui dua kali. Bagian 5. Biarlah mereka menyesal dalam sunyi. Biarlah mereka menatap layar sambil melihat pencapaianmu. Biarlah mereka bertanya-tanya, bagaimana bisa dia tetap hidup tanpa aku? Karena aku sudah mati di hadapanmu sejak kau memutuskan pergi. Dan hidup kembali, di hadapan diriku yang baru. Ketika mereka menyadari, di satu malam yang sepi, mereka akan membuka akunmu, melihat fotomu, membaca storymu, dan di hati mereka, akan terdengar suara pelan. Dia tak lagi butuh aku. Dan itulah saat penyesalan memukul mereka paling keras. Bukan karena kamu sempurna sekarang, tapi karena kamu tak lagi bisa mereka datangi dengan sesuka hati. Ketidakhadiran yang menyiksa, kamu paling dirindukan, saat kamu tidak bisa diakses lagi. Dulu kamu selalu ada, sekarang, tidak ada notifikasi dari kamu. Tidak ada likes, tidak ada komentar, dan dia mulai merasakan, kehilanganmu, adalah kehilangan ruang aman. Kamu bukan balas dendam, kamu hanya tidak ada lagi. Dan itu jauh lebih menyakitkan. Bagian 6. Ketidakhadiran yang paling menyakitkan. Ada yang lebih menyakitkan dari kata-kata kasar, yaitu, ketiadaanmu. Dulu kamu selalu ada, selalu menjawab cepat, selalu mencari. Sekarang, tidak ada lagi jejakmu, tidak ada lagi kode-kode untuk dia tebak. Tidak ada lagi kamu dalam hidupnya. Dan disitulah, penyesalan bertumbuh. Kamu tak perlu membalas mereka. Hidup akan melakukannya untukmu. Dengan tenang, dengan senyap, dengan telak, kamu tak tergantikan. Kamu bisa digantikan posisinya, tapi tidak bisa digantikan keberadaannya. Mereka mencoba mencari pengganti, tapi kamu bukan posisi. Kamu bukan label. Kamu adalah rasa, yang hanya bisa diingat, tapi tak bisa direplikasi. Dan saat mereka mencoba membangun cinta baru, bayangmu datang. Dalam cara kamu tertawa, dalam caramu bicara, dalam caramu peduli, dan mereka sadar, kamu sudah tidak bisa mereka sentuh lagi. Bagian 7. Menjadi sosok yang tidak bisa mereka lupakan. Kini kamu bukan lagi sosok yang dia tinggal. Kamu adalah sosok yang dia tidak bisa miliki lagi. Sosok yang dia sebut dalam hati ketika melihat orang lain. Tapi tidak pernah sama. Jangan jadi orang yang dicari ketika mereka butuh. Jadilah orang yang dirindukan, bahkan saat mereka tak bisa kembali. Kamu tidak menang dengan kata-kata. Kamu menang dengan pencapaian, dengan ketenangan, dengan wajah yang tenang, di dunia yang pernah membuatmu ingin menyerah. Kamu tidak kehilangan mereka. Mereka yang kehilangan kesempatan terakhir. Tidak semua yang pergi layak kembali. Biarkan penyesalan itu tumbuh di hati mereka, sementara kamu tumbuh jadi seseorang yang tidak bisa digantikan. Ketika penyesalan tak lagi menyentuhmu, akhirnya mereka mengetik, maaf ya dulu. Tapi kamu sudah tidak lagi ingin membalas. Karena kamu tidak menyimpan dendam. Kamu hanya tidak lagi melihat nilai dalam interaksi itu. Dan penyesalan mereka, kini hanya jadi gema, yang tak bisa menyentuh tembok tenangmu. Kamu bukan versi lama,
Kamu adalah pembaruan yang tak bisa mereka akses lagi. Dan saat mereka menyadari, kamu benar-benar tidak kembali. Di sanalah penyesalan mereka menjadi penjara mereka sendiri.